Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembahasan kita kali ini, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Mudah-mudahan semuanya sehat dan kita senantiasa gembira untuk belajar. Keanekaragaman makhluk hidup, ya kita tentunya paham sekali bahwa Allah menciptakan banyak sekali jenis makhluk hidup yang ada di dunia ini. Dari yang tidak kelihatan, baik dia makhluk gaib atau yang mikroorganisme, gitu ya, dan juga sampai dengan makhluk hidup yang manusia atau dari hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sehingga pada pembahasan kita kali ini yaitu tentang keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati yang kita bahas terlebih dahulu. Apa itu keanekaragaman hayati? Yaitu keanekaragaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi atau pengamatan. Keanekaragaman hayati kita bagi menjadi 3, yaitu keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Apa itu keanekaragaman tingkat genetik? Maka yang pertama adalah terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Susunan gennya beraneka ragam, gitu kan? Yang kedua, maka akan memunculkan variasi antar individu dalam spesies. Memunculkan variasi antar individu dalam spesies. Jadi spesiesnya sama, tapi terjadi variasi dari individu-individu yang berbeda. Sehingga menimbulkan apa? Menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Tidak ada individu yang sama persis walaupun dia spesiesnya sama. Spesies itu jenis, ya. Contoh misalnya bunga ini, dia jenisnya sama, spesiesnya sama, tetapi ada perbedaan sehingga mereka tampilannya berbeda. Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna pink, yang satu berwarna putih. Anda juga bisa melihat bunga mawar, sama-sama bunga mawarnya, tetapi penampilannya berbeda, antar individunya berbeda. Ada mawar merah, pink, dan juga putih. Kemudian misalnya hewan, apa ini yang berbeda? Ya, ada warna yang berbeda di bagian kepalanya, sedangkan struktur yang lain bisa sama. Kita lihat yang lebih jelas, yaitu keanekaragaman genetik pada manusia. Anda dalam satu keluarga dilahirkan oleh orang tua yang sama, dari kakak sampai adik sama tidak wajahnya? Iya, pasti berbeda kan? Atau ada anak kembar saja, walaupun kembar tetap ada perbedaan. Anda bayangkan di dalam satu kelas Anda sendiri, coba kalau Allah menciptakan semua wajahnya sama, bagaimana memanggil mereka, membedakannya, gitu kan? Sungguh luar biasa, Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda, walaupun sangat sempurna, tapi bentuknya berbeda. Coba Anda lihat ini, apa perbedaan ciri dari kedua wanita ini? Betul, dari bentuk rambutnya, yang satu ikal, yang satu lurus. Warna rambutnya, yang satu pirang, yang satu hitam. Kemudian apa? Bola matanya, biru, kemudian ini hitam atau coklat. Kemudian bentuk bibirnya, bentuk hidungnya. Nah, ini namanya keanekaragaman gen. Sama-sama manusia, tetapi tampilannya berbeda. Jumlah kromosomnya sama, 36, tetapi tampilannya ada variasi yang berbeda. Sehingga karena gennya berbeda, maka fenotipnya atau tampilan luarnya berbeda. Ini gennya adalah rambutnya pirang dan ikal. Ini lurus dan hitam, gitu kan? Nah, inilah kekuasaan Allah, sehingga ada yang namanya sidik jari, itu adalah mencerminkan adanya keanekaragaman genetik. Tidak ada sidik jari yang sama, sehingga bisa digunakan untuk identifikasi. Atau apa? Ya, tes DNA. Nah, tes DNA antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Baik. Kecuali kalau dia punya susunan DNA yang hampir mirip, karena dia antara orang tua dan anaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah keanekaragaman tingkat spesies. Setiap jenis terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya ya, dengan tempat tinggalnya, menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Contohnya adalah misalnya di sini ada pohon aren, kelapa, kemudian pohon pinang dan pohon nipah.
mereka dari familia yang sama, Arecaceae. Nah, aren itu hidupnya atau habitatnya di pegunungan, kelapa di pantai, kemudian pinang ada di tempat kering, nipah ada di tempat yang basah. Keempatnya ini menempati habitat yang berbeda, ya, habitat yang berbeda, familianya sama, sehingga mereka akan memunculkan yang namanya keanekaragaman jenis, memunculkan jenis yang berbeda-beda karena habitatnya berbeda. Kemudian yang berikutnya adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Apa ini? Menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Jenis organisme dalam satu wilayah. Kita masih ingat ya, ada tingkat-tingkatan dari mulai yang struktur yang paling kecil apa? Sel. Kemudian kumpulan sel membentuk jaringan. Kumpulan jaringan membentuk organ, betul. Kemudian kumpulan organ membentuk sistem organ. Sistem pernafasan, sistem pencernaan itu kan kumpulan dari beberapa organ. Kemudian setelah ada sistem organ, ada yang namanya organisme, satu individu, satu tubuh, individu manusia misalnya. Nah, kelompok-kelompok atau jenis-jenis organisme yang berkumpul, organisme yang sama itu kita sebut sebagai populasi. Kumpulan dari organisme yang sejenis. Populasi ikan, populasi kepiting, populasi belalang, berarti dia kumpulan dari organisme yang sejenis. Nah, keanekaragaman tingkat ekosistem maka menggambarkan jenis populasi organisme dalam satu wilayah. Kemudian juga menunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Ada yang di gurun, ada yang di hutan, ada yang di laut, begitu ya. Kemudian menunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organismenya. Komposisi jenis populasi organismenya. Ada rumput, ada hutan gitu ya. Ada terumbu karang dan sebagainya. Nah, ini contoh dari macam-macam ekosistem di dunia. Ada hutan hujan tropis, kan berbeda ya antara lingkungan dan tumbuhannya, baik antara hutan hujan tropis dengan hutan tundra. Kemudian beda lagi kan dengan padang rumput, komponen ekosistem yang ada di dalamnya, abiotik maupun biotiknya juga berbeda dengan savana. Ini juga macam-macam ekosistem yang ada di dunia, baik hutan maupun tundra ataupun terumbu karang. Komponen yang menyusun ekosistem ini berbeda, baik abiotik maupun biotiknya. Nah, kemudian manfaat keanekaragaman hayati untuk apa? Banyak sekali, yaitu bisa sebagai sumber plasma nutfah untuk bisa kita kembangkan, kemudian menghasilkan produk-produk sesuai dengan jenis ekosistemnya, bisa digunakan untuk juga pelindungan air dan tanah kan yang ada di dalamnya, atau sarana pengembangan ilmu pengetahuan, bisa digunakan untuk pendidikan, rekreasi dan wisata. Kemudian juga untuk apa? Ya, pengolahan sampah, ya, pengolahan sampahnya bisa digunakan untuk menyuburkan tanah kembali. Kemudian ada nilai sosial dan budaya terkait dengan ekosistem yang ada dan juga bisa mengatur iklim. Baik, yang terakhir ada gambaran betapa Indonesia itu sangat kaya terhadap keanekaragaman hayati. 17-25% jenis makhluk hidup di dunia ini ada di Indonesia. Kemudian distribusinya seperti ini. Nah, yang paling tinggi adalah apa? Ya, serangga, 250.000 dari 750.000 serangga itu ada di Indonesia. Sehingga kita punya peranan besar untuk bisa memperbaiki ekosistem ataupun merusaknya. Ada tulisan di sini, ada yang diberikan tanda silang merah dan diberikan checklist. Ini adalah perilaku yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi terhadap ekosistem kita yang bawah. Sementara yang atas adalah perilaku yang harus kita hindari. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, kemudian mulai dari yang paling sederhana yang bisa kita lakukan terhadap alam semesta ini, sehingga jangan sampai ekosistem itu rusak karena perbuatan kita yang merusaknya sendiri. Terima kasih, pertemuan kita sampai di sini dulu. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji yang terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Karena dengan adanya keanekaragaman ini, tanpa ada klasifikasi, maka kita akan susah untuk mengelompokkan dan mempelajarinya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.